Halo, di video ini saya akan kasih lihat cara lighting dan render di ZBrush. Habis itu hasil rendernya saya kompos di Photoshop. Oke, jadi eh, ini modelnya udah selesai polypen, udah selesai di pose. eh Sebelum di render, ini saya atur dulu ya. Yang pertama itu saya mau atur resolusi rendernya. Yang nanti ke render itu yang ada di kanvas ini. Ya. Seharusnya sih defaultnya cukup ya. Segede ini cukup. Tapi kalau memang misalnya perlu lebih gede, bisa ke dokumen. Di sini ada resolusinya. Misalnya saya naikin 1000. Nanti otomatis ininya bakal berubah ya karena ini proportionnya nyala. Terus di resize. Yes. Nah, nanti begitu di resize, biasanya ini nanti tombol editnya mati, terus modelnya ini jadi kayak ada pecah-pecah atau ada outline gitu ya, jadi aneh. Nah ini benerin tinggal Ctrl N buat bersihin kanvas, terus di drag ulang lagi aja modelnya. Nah itu pencet edit, ya. Dah, ini resolusinya udah. Nah terus yang berikutnya ini perspektif dinyalain ya, perspektif distortion. Jadi selama ini kerjanya ini masih di ortografik, jadi nggak ada titik hilangnya. Nah, karena nanti untuk render mesti ada perspektif, jadi nyalain perspektifnya nyalain. Kelihatan ya bedanya. Ya kalau nyala perspektif ada distorsinya. Nah kalau distorsinya nggak mau terlalu besar ya, ini bisa ke menu draw. Di sini ada angle of view-nya ya, bisa turunin misalnya 20 gitu. Atau di angkanya nanti dicari sendiri aja enaknya berapa. Ini saya pakai angle of view 20, tetap kelihatan ada perspektifnya, cuman nggak terlalu distorsi, nggak terlalu besar gitu ya. Oke, nah kalau itu udah, saya ke dokumen, terus di sini ada tulisan range, jadi range-nya saya bikin 0 supaya gradient backgroundnya hilang ya. Ini supaya nanti kalau dikasih lighting lebih enak aja ngeliatnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau udah, berikutnya saya cari angle yang enak buat di render gimana gitu ya. Mungkin saya mau kayak gini lah angle-nya. Saya framing dulu. Terus kalau saya mau simpen angle-nya ya, saya ke dokumen, ke si uplink. Di sini ada front back, ada macam-macam ya. Saya simpen di custom 1 aja. Saya klik. Nah, kalau udah ada warna oranye berarti udah kesimpan ya view-nya. Kalau ini saya puter-puter, saya zoom in, zoom out, saya bisa tinggal pencet custom 1 lagi, nanti balik ke angle yang tadi saya udah simpan. Kalau mau di delete, tinggal pencet clear to, terus klik yang custom 1 ini udah hilang oranye berarti udah nggak ada. Nah, ini saya simpan lagi aja custom 1. Nah, ini udah setupnya udah bener, berarti bisa ke lighting. Nah, buat lightingnya di sini ada 2 menunya ya yang mesti diatur. Ada menu light, ada menu render. Ya, nah, ini 2 menu ini saya pindahin ke sini aja biar gampang, jadi nggak usah bolak-balik. Oke. Nah, yang pertama menu light ya. Jadi ini kalau di ZBrush agak beda sedikit lightingnya daripada di Max ya. Ya kalau di ZBrush tuh lightnya ya ini. Ngatur posisi light itu dari bola di sini gitu ya. Jadi kalau di sini berarti lightnya dari kanan atas, kiri atas, dan seterusnya gitu ya. Dan ini langsung kelihatan previewnya di sini. Oke. Nah ini lampunya ada banyak. Yang kalau ada warna oranye ini berarti dia lampunya aktif gitu ya. Nah kalau mau lihat
kalau ini kan di sini previewnya saya ganti di sini, bolanya kan tetap gini ya, kayak nggak ada perubahan. Tapi kalau di model sini kelihatan gitu. Nah, kalau mau lihat preview lampunya di bolanya ini diganti material ke basic material ya. Terus digeser lagi gitu. Soalnya kalau materialnya yang matte cap ini dia itu lightnya udah di back gitu. Makanya kalau diganti-ganti lightnya nggak pengaruh. Makanya harus pakai yang basic material. Ya. Makanya pas polypen juga pakai material yang basic material. Nah, kalau udah ini tinggal diatur aja posisi lampu mau dari mana gitu ya. Enaknya dari mana? Di sini ada warna lampunya. Bisa dimainin sesuai kebutuhan. Sini ada intensity-nya, terang gelapnya ya. Ini saya skip dulu. Terus ini adalah di light property-nya ada lampunya ini menghasilkan bayangan atau enggak. Kalau untuk main light-nya saya nyalain bayangan aja. Terus kalau mau lihat hasil rendernya tinggal pencet nih BPR. Atau enggak di sini di menu render, BPR render pass ada BPR tombol sama ya. BPR tuh best preview render. Oke, pencet aja. Nah, ini hasilnya yang ada bayangan gitu ya. Nah, ini kalau diganti lagi posisi lampunya, BPR-nya hilang ya. Berarti harus dirender lagi itu. Oke. Oh, tadi bayangannya kayak kurang enak situ ya. Sini. Oke, mungkin begini. Nanti saya bisa tambahin fill light lagi, lampu kedua gitu ya. Nah, terus kalau di sini kan dilihat bayangannya ini kan tajam banget ya. Kalau misalnya mau ngasih bayangan lebih soft, ini aturnya saya ke menu render. Sini ada BPR shadow ya. Di sini ada raise sama angle ya. Kalau mau bikin bayangan lebih soft, angle-nya dinaikin. Jadi dari 0 misalnya saya naikin jadi 30 gitu ya. Terus di render lagi. Nah gini. Nah ini mungkin terlalu soft ya. Saya turunin yang mungkin 20. Oke, mungkin segini udah oke. Nah, tapi kalau dinaikin angle-nya ini kan jadi kayak ada garis-garis ya jadinya. Ada kayak noise-nya. Nah, ini buat ngilangin garis-garisnya, shadow raise count-nya harus dinaikin. Dinaikin jadi berapa? Ya itu trial and error. Saya naikin misalnya 100 gitu ya. Nah, ini nanti rendernya bisa lebih lama nih. Nah, tapi bayangannya udah lebih enak ya. Udah nggak ada garis-garis aneh gitu ya. Oke, ini bayangan. Nah, kalau udah saya mau masukin, tambahin lampu kedua buat bayangan ini terlalu gelap gitu. Saya mau tambahin lampu. Diklik aja, terus saya klik lagi sampai nyala oranye, berarti ada lampu kedua gitu ya. Nah, lampu keduanya terserah mau pakai bayangan atau enggak, bebas. Tapi saya nggak nyalain bayangannya, saya cuma mau biar bagian sini agak terang aja ya. Terus intensity-nya lebih kecil ya. Tes. Oke, ini kalau dilihat nggak ada fill light. Kayak gini. Ini kalau ada fill light. Gitu ya, lebih terang dikit bagian sininya. Nah, kalau untuk bayangannya nanti terlalu gelap, nanti bisa diatur di kompos ya.
Oke, ini biar cepet aja misalnya kayak gini. Nanti kalau mau tambahin lampu lagi tinggal dinyalain aja ini. Nah, kalau misalnya udah oke lightingnya kayak gini, ini di BP render pass, di sini ada passnya ya. Jadi ada shaded itu yang udah semua informasinya, udah sama bayangan dan lain-lain. Ini ada depth-nya ya. Depth ini nanti buat dapetin depth of field ya. Si depth. Shadow ini cuma informasi bayangannya doang. Terus ini ada masking, masking ininya aja. Jadi kalau nanti mau diganti backgroundnya mau diganti jadi apa bisa gitu ya. Terus ini ada beberapa lagi yang lain, tapi di sini ada ambient occlusion ya. Ini saya mau ambient occlusionnya. Nah, ini buat nyalain ambient occlusionnya, ini ada di render properties ya. Ini A occlusion di klik aja biar nyala gitu ya. Kalau udah di render lagi. Nanti kalau udah selesai render di sini keluar patch yang ambient occlusion kayak gitu ya. Nah, ini kalau udah saya save aja shaded ini. Formatnya mau Photoshop, JPEG dan lain serah. Saya bisa JPEG aja deh. Misalnya nih BP render, oke, save. Ini oke aja. Kalau misalnya nggak keluar window kayak gini ya, save-nya jadi PSD aja ya, atau nggak PNG atau apa gitu ya. Oh, ini saya save jadi PSD aja deh. Jadi udah nggak, biar nggak keluar ini lagi. Oke. Terus depth-nya juga saya save aja, kepake atau nggak kepake save aja. Shadow-nya saya save, BPR shadow, AO-nya ambient occlusion saya save, masking juga saya save. Oke, kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau dapetin render beauty-nya ya, yang nggak ada shadow-nya, ya tinggal ini aja, pilih lampu ini shadow-nya matiin. Nah, tapi kalau pilih lampu itu shadow dimatiin, ini kan nanti pas dipencet BPR shadow-nya tetap ada gitu ya. Walaupun udah dimatiin di sini. Nah, ini solusi gini aja, dimatiin dulu lampunya, terus nyalain lagi, baru dipencet BPR lagi. Ya. Nah, ini udah dapet rendering yang nggak pakai shadow. Nah, ini bisa di save lagi, shaded, render, tambahin deh no shadow gitu. Oke. Nah, ini udah dapet kayak gini. Nah, terus berikutnya kalau misalnya mau ditambahin rim light. Jadi dari belakang mau ditambahin biar ada highlight-highlightnya gitu ya. Ini pakai lampu yang ketiga aja. Nih. Ini tapi yang lampu pertama sama lampu keduanya dimatiin gitu ya. Jadi cuma lampu ketiga. Nah, terus kalau lampu yang ketiga dicek dulu ya. Di sini ada light type-nya ya. Nah, ini dicek dulu. Kalau defaultnya lampu satu itu light type-nya cuma sun nih. Lampu kedua juga sun. Nah, lampu ketiga nih ada nyala radialnya dimatiin dulu. Biar sama aja lampunya. Ya. Jadi pakai yang sun. Jadi pastiin light type-nya ini sama semua nih. 1, 2, 3. Oke. Nah, terus kalau rim light tuh biasanya kan intensity-nya terang ya. Lebih terang dari main light biasanya malah. Gitu ya. Nah, ini saya terangin. Terus yang namanya rim light kan biasa dari belakang ya. Lampunya dari belakang arahnya. Nah, ini kalau ini kan dari depan masih nih. Nah, kalau mau pindahin ke belakang, tinggal di klik lagi ya di titik ininya. Gitu ya. Nanti dia ke belakang. Ya. Atau enggak alt klik di sini juga bisa ya. Jadi pindah ke belakang lampunya gitu. Nah, kalau udah tinggal di atur deh. Ini mau dari mana nih rim light-nya. Misalnya mau dari sini. PR lagi. Nah, ini saya nggak nyalain shadow ya untuk rim light-nya. Nah, terus kan ini kalau nanti rim light ini mau saya kompos di Photoshop. Biar gampang, ini informasi polypen saya matiin aja. Jadi nanti cuman
gambar grayscale doang gitu. Kan kalau grayscale kan bisa di multiply atau di screen ya nanti ya, di Photoshop. Nah ini jadi di subtoolnya informasi polypen saya matiin, yang ini saya matiin, icon kuasnya saya matiin. Jadi objeknya begini doang ya warnanya ya. Tuh, mungkin nih kalau mau dikasih warna hitam juga bisa nih. Nah gitu ya. Kasih warna hitam aja gitu. Jadi ketahuan nanti rim lightnya ada di mana gitu. Nah ini tinggal diatur mau seberapa kenceng rim lightnya. Mungkin saya atur 5 deh intensity-nya, terus saya mainin ininya ya. Mau dapetin rim light-nya kira-kira di mana? Saya mau dapetin buat misalnya tanduknya sama pinggiran sininya gitu ya. Mungkin di sini mungkin ya. Kalau udah di render aja BPR. Oke, nanti kan dapat ini kayak gini. Ini tulis aja rim light gitu. Kalau mau ada lebih dari satu rim lightnya ya ini nanti di siniin lagi aja. Pindah-pindahin lagi aja. Mau di mana lagi, misalnya mau ada rim light di sini atau di mana, diatur lagi tuh. Saya mau ada, pindah ke belakang. Saya mau ada rim light di sini lagi deh, misalnya BPR lagi, save lagi. Rim light 2 misalnya. Ya. Oke. Nah, kalau udah tinggal nyalain, ini matiin. Polypennya dinyalain lagi. Kayak gitu. Nah, kalau mau disimpan semua informasinya ya, semua setting dan lain-lainnya kayak angle of view-nya, kayak ininya resolusinya, ini save-nya jangan di save jadi tool ya. Kalau tadi kan saya nge-save-nya jadi tool ya. Kalau tool itu cuma nge-save objek doang gitu ya. Kalau mau save informasi setting-setting ini, save-nya di file, di save jadi ZPR, jadi project, di save as. Dan ini dia bisa nge-save jadi undo history, bisa di save juga. Kalau ini nyala, undo history ke save, cuman file jadi gede gitu ya. Tapi kalau cuma mau save setting doang, save as aja. Soalnya ini jadi 06 lighting. Ya. Oke, nah ini untuk lighting rendernya segini ya. Nanti misalnya mau diatur-atur lagi silakan disesuaikan dengan kebutuhan aja. Tapi untuk yang contoh ini saya sampai sini aja. Nah, habis ini saya masuk ke Photoshop buat dikompos. Oke, ini hasil rendernya udah saya masukin ke Photoshop. Udah saya jadiin satu. Ini ada beauty yang pakai shadow, yang nggak ada shadownya, ada shadownya doang. Rim lightnya saya ambil salah satu aja, ambil occlusion, depth sama masking ya. Nah jadi ini kalau untuk maskingnya saya giniin aja. Untuk ini saya group dulu ya. Terus di grupnya saya copy, grupnya saya kasih masking, paste gitu ya. Ini backgroundnya transparan kayak gitu. Oke, jadi kalau mau masukin background, nah, ini saya keluarin dulu, masukin background di sini. Bisa ya, misalnya ya backgroundnya ini deh. Kayak gradient misalnya. Misalnya gitu ya. Nah, terus ini mau pakai yang shadow-nya langsung sini atau mau yang shadow-nya di compose?
Silakan, ini saya mungkin pakai yang shadow compose aja. Jadi shadow ini di multiply gitu ya. Ini kan sama aja. Ya, hasilnya mirip lah gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini shadownya, kalau shadownya yang di compose bisa diturunin sedikit opacity-nya gitu ya. Nah, terus berikutnya ada rim light atau enggak yang ambient occlusion. Ambient occlusion juga ini di multiply aja gitu ya. Ini sih efeknya subtle ya. Atau kalau mau lebih kuat efeknya bisa dimainin ininya, levelnya ya. Levelnya bisa dimainin. Kayak gitu. Terus sama opacity bisa turunin lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk rim light-nya ini di screen. Oke. Nah, seberapa kuat rim light-nya ini bisa mainin dari levelnya dulu ya. Ini kalau misalnya mau lebih terang, ininya lebih putih. Ininya mau lebih tight atau enggak ininya ya, bisa diatur dari level. Saya mau tipis aja rim light-nya misalnya. Oke, kayak gitu. Tinggal di screen. Terus nanti bisa turunin opacity-nya dikit gitu ya. Terus kalau misalnya ada bagian-bagian tertentu yang nggak mau kena rim light, misalnya saya nggak mau ini ada rim light, ini nggak ada rim light, tinggal di masking aja gitu ya. Kasih quick mask. Di brush, brushnya ini, brushnya ini opacity 100% dulu. Yang saya nggak perlu saya buang aja. Saya nggak mau ada di bawah sini ya. Oke, kayak gitu. Kalau misal ada yang mau di nggak terlalu kuat ya opacity mainin aja gitu ya. Oke, kayak gini. Oke. Nah, kalau untuk depth-nya, depth of field-nya ini harus di ini dulu ya. Mesti di apa? Di merge dulu. Layer yang ini saya merge dulu ya. Jadi ini saya copy dulu. Terus ini saya merge aja deh. Saya merge Ctrl E. Ya, jadi saya punya gambar yang tadi komposan ini udah saya merge jadi satu layer. Nah, ini depth-nya kalau memang perlu ya, ini opsional sebenarnya kalau untuk depth of field ini. Untuk depth-nya di layer yang ini saya bikin layer baru ya. Di channel saya bikin alpha baru nih, saya paste. Saya matiin. Tuh. Nah, ini kalau mau dipakai depth of field-nya, ini layer saya pindahin dulu ke atas. Terus saya ke filter, blur, lens blur. Terus ini source-nya diganti ke alpha 1 ya, karena kan tadi saya taruh yang depth-nya itu di alpha 1. Terus di sini ada mau blurnya seberapa kuat gitu ya. Misalnya saya bikin agak kenceng ya blurnya. Nah, kalau mau diatur bagian yang blur di depan atau di belakang, itu atur dari blur focal distance-nya. Dia nih ngelihat dari yang tadi depth map-nya tadi ya. Jadi bisa diatur. Misalnya mau yang depannya di sebelah sini, fokusnya di sini, yang lainnya ngeblur, ya ntar tinggal atur lagi radiusnya. Kecil aja. Biasanya efeknya subtle aja, jangan terlalu kuat gitu ya. Nanti yang ini yang lain bisa diatur lagi. Kalau mau yang lebih canggih lagi settingnya ada pluginnya gitu ya. Nah, tapi ini terserah ini mau dipakai atau enggak ya. Ini kayaknya saya nggak pakai dulu aja ya. Nggak terlalu kelihatan soalnya. Ini saya
Misalnya udah komposnya udah oke, ini tinggal kalau mau disesuaikan ukurannya tinggal di scale aja gitu ya. Terus kalau misalnya mau ada bayangan di bawah, ya bisa diakal-akalin ya, bikin aja misalnya bikin begini di bawahnya, diisi warna hitam. Gitu ya. Terus di blur. Kayak gitu. Turunin opacity-nya. Simpelnya gitu aja. Terus nanti misalnya kalau mau di mainin hue saturation-nya, ya ini di clip aja, jadi ke efek ke layer itu aja. Mau dimainin hue saturation-nya, ini bebas gitu ya. Mau diganti warnanya lagi jadi warna kayak gini atau apa juga serah gitu ya. Oh ini nanti dikompos lagi aja gitu ya. Kalau misalnya mau diganti warna yang mulutnya doang atau perutnya ya di masking dulu gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, jadi ini komposnya nanti disesuaikan aja dengan keperluannya. Tapi setidaknya prosesnya kayak gitu. Jadi ini dari awal konsep sampai selesai render, sampai kompos. Silakan dicoba dulu. Terima kasih.